Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 20 Januari 2025, hari Senin Pekan Biasa kedua. Disusun dan dibawakan oleh Frater Endri Henki SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Markus. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sementara mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Akan datang harinya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada hari itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal yang baru itu akan mencabik yang lama, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tidak seorang pun menuang anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang lama, karena jika demikian, anggur itu akan mengunyahkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Namun, anggur yang baru hendaknya dituang dalam kantung yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pecinta Sang Sabda. Judul renungan kita hari ini ialah pembaharuan yang membawa sukacita. Perihal berpuasa yang diperdengarkan dalam bacaan Injil merujuk pada satu tradisi yang berlaku pada masa Israel sebelum kedatangan Yesus ke dunia. Mereka begitu taat hingga pada saat kedatangan Yesus pun mereka memprotes tindakan murid-murid Yesus yang tidak berpuasa, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka menganggap bahwa Yesus sudah menangkai tradisi yang telah dihidupi oleh bangsa Israel kuno dan mengutuk tindakan itu. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Israel telah terjebak dalam satu pola ketaatan yang kaku. Namun, dengan tegas, Yesus menjawab mereka, "Tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya." Jawaban Yesus ini secara tidak langsung mengkritik pola hidup yang dilakukan oleh bangsa Israel pada umumnya dan pada diri kita sendiri secara khusus. Kita terlalu terpaku pada satu pola tradisi yang telah dihidupi sejak lama, sehingga timbul ketakutan untuk memberi ruang kepada pembaharuan. Bukan hanya sekedar tradisi, melainkan juga sikap, sifat, dan tingkah laku kita yang seringkali mengekang kita untuk berubah. Diri kita yang sombong, egois, pemalas, pemarah, suka gosip, kadang membuat orang-orang di sekitar kita merasa risih dengan perilaku kita ini. Namun, kita seakan tidak peduli, dan semuanya itu sudah terpola dan tertanam dalam diri kita.
Oleh karena itulah, Yesus tidak menyuruh murid-muridnya untuk ikut berpuasa, seperti halnya orang Farisi, sebab Yesus ingin membuat satu perubahan yang menuju kepada yang baik. Perubahan yang mana kita bisa terbuka terhadap berbagai macam perubahan pola tingkah laku, sikap, sifat, dan juga perubahan rohani kita. Suatu transformasi yang tentunya melepaskan kita dari ketidakbebasan kita dalam menjalani hidup, serta tidak bebas untuk meluapkan segala emosi dan perasaan kita tentang hidup. Tindakan Yesus ini meminta kesediaan dan kesiapan hati kita untuk mulai perubahan secara rohani maupun sikap dan sifat keegoisan, kedosaan, serta pada tradisi kosong yang hanya mengikat kita dan menjadikan kita sama seperti boneka. Kedatangan Yesus yang membawa perubahan merupakan satu sukacita yang harus dirayakan, bukan malah kita menutup diri dan takut akan suatu masa depan. Hal inilah yang mau diubah oleh Yesus, dan dengan penyertaan Roh Kudus, tidak semua perubahan yang terjadi pada diri kita akan menghadapkan kita pada suatu kecemasan, ketakutan, keterasingan, kegagalan. Melainkan perubahan itu menuju kepada suatu kebahagiaan. Kebahagiaan itu hadir karena kita berani untuk keluar dari zona nyaman kita yang mengekang dan tidak lagi terjebak dalam satu pola hidup yang terikat, tetapi satu pola yang hidup yang lebih fleksibel, dan tentunya kita akan merasa bebas dan tidak perlu takut akan satu hukum yang mengikat kita. Bapak, Ibu, sama saudara yang terkasih dalam Kristus, kita tidak mesti takut untuk berubah. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya berjalan sendiri dalam suatu proses transformasi dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Tuhan hadir di samping kita. Tuhan menggenggam tangan kita, dan Tuhan memberikan kepada kita kekuatan yang besar untuk melalui setiap tahap perubahan hidup kita. Dengan pembaharuan yang kita alami ini, Allah memberikan kepada kita ialah kasih, sukacita, dan cinta yang diberikan Tuhan kepada kita. Semoga. Amin. Hey saudara, umat Tuhan di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.